Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film superhero lokal dari universe-nya Bumi Langit. Film yang kedua setelah Gundala berjudul Sri Asih, rilisan tahun 2022. Dibintangi oleh Pevita Pierce sebagai Alana yang gak lain adalah sang tokoh utama. Film ini bercerita tentang seorang wanita super tangguh, jago bela diri, dimana ia ternyata adalah titisan dari Sri Asih, sang Dewi Keadilan. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Faris dan Naila ketika mereka berdua tengah liburan menikmati keindahan wisata Gunung Merapi atas permintaan dari Naila yang lagi hamil tua. Akan tetapi naas liburan tersebut seketika berubah jadi petaka karena Merapi tiba-tiba mengalami erupsi, hingga Faris dan Naila langsung bergegas menyelamatkan diri menggunakan mobil, dimana ketika Faris nengok ke belakang, abu vulkanik dari Merapi tampak seperti wajah mengerikan seolah sedang mengejar mereka. Keadaan semakin buruk ketika air ketuban Naila mendadak pecah karena ingin melahirkan. Hingga karena sudah terlalu panik ditambah pandangan yang semakin gak jelas karena kaca mobil sudah penuh abu vulkanik, Faris menjadi oleng lalu dengan begitu keras menabrak sebatang pohon. Naila kebangun dari pingsan mendapati jika Faris sudah dalam keadaan gak bernyawa. Kemudian di saat seperti ini perutnya malah kembali bereaksi. Beruntung ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang nenek-nenek, dimana beliau dengan sukarela mau ngebantuin lahirannya. Cuman begitu berhasil melahirkan bayi perempuannya, si Naila justru langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, anaknya Faris bersama Naila ini diberi nama Alana, dimana ia dibesarkan di sebuah panti asuhan dan sekarang sudah tumbuh menjadi anak gadis yang cantik jelita. Hari itu, Alana tampak sedang mengejar sekumpulan anak laki-laki yang selalu mengganggu alias ngebully sahabatnya bernama Tangguh. Lalu dengan begitu mudah, ia mampu menghajar mereka semua. Kembalikan komiknya Tangguh! Aksi hebat di luar nalar jauh dari kemampuan anak seusianya tersebut secara nggak sengaja dilihat oleh seorang ibu-ibu cantik dari kota bernama Sarita. Beliau adalah orang yang berencana untuk menjemput serta mengadopsi si Alana, dan meski sudah melihat peristiwa tadi, beliau rupanya masih tetap dengan rencana awal hingga Alana pun akhirnya pergi meninggalkan pantai untuk ikut bersamanya ke Jakarta. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Suatu hari nanti aku akan susul kamu ke Jakarta. Di tangan Sarita yang ternyata adalah pemilik sasana tinju sekaligus pelatih di sana, Alana pun kini tumbuh menjadi gadis cantik petarung MMA profesional, di mana ia sudah sering mengalahkan lawan-lawannya yang sebagian besar adalah pria. Anak angkat Sarita rupanya bukan hanya Alana, melainkan ada dua pria lagi bernama Gilang dan Jimin. Selanjutnya, usai merayakan kemenangannya bersama ibu dan dua adik angkatnya tersebut, malam harinya Alana mengalami sebuah mimpi buruk bertemu dengan sesosok makhluk jahat bersinar terang layaknya api seolah hendak menyantapnya hidup-hidup. Alana menceritakan mimpi tersebut kepada Sarita, hingga terungkap kalau sosok di mimpi tersebut adalah Dewi Api yang dulu ketika Alana kecil sering muncul mengganggunya lewat mimpi, dan setelah sekian tahun menghilang, ia kini kembali muncul di mimpi Alana, dimana bukan hanya berupa mimpi buruk, melainkan Dewi Api juga memberikan bisikan-bisikan penghasut hingga ngebuat si Alana hampir nggak mampu mengontrol kekuatan dahsyat di tubuhnya. Kendalikan Al, kendalikan diri kamu. Keluarkan amarahmu! Lanjut malam itu, Alana yang tengah merenung di sebuah bar tampak sedang diawasi oleh seorang pria misterius. Cuman perhatian Alana rupanya malah terfokus ke sebuah berita di TV tentang seseorang bernama Matteo Adinegara karena ia dengan begitu mudah dibebaskan oleh polisi setelah sempat mendekam akibat kasus penganiayaan terhadap teman wanitanya. Netizen heboh menduga jika pihak kepolisian ada main dengan ayahnya Matteo yang merupakan seorang pengusaha kaya raya bernama Prayogo Adinegara.
Di rumah, Matteo mendapat sedikit ceramah dari ayahnya Prayogo Adinegara karena berita tentang kasus serta kebebasannya ini sudah menyebar luas alias viral di berbagai media. Cuman karena dia adalah anak satu-satunya sekaligus putra mahkota pewaris seluruh kekayaan serta perusahaannya, Matteo nggak mendapat hukuman apapun dari sang ayah yang malah memerintahkan anak buahnya bernama Jaga untuk menghabisi jurnalis yang membuat berita miring tentang dirinya. Muhammad Ghazali, jangan mengusik Prayogo. Kemudian untuk menutupi itu semua, Prayogo bekerja sama dengan kepala kepolisian setempat bernama Ratna Kumala, di mana Ratna lantas memerintahkan bawahannya bernama Jatmiko untuk mengambil mayat si jurnalis lalu membuatnya seolah seperti perampokan bersenjata. Jatmiko sebenarnya sangat marah dan hatinya berkecamuk melakukan pekerjaan tersebut. Cuman karena ini adalah perintah dari atas, ia nggak bisa ngelakuin apapun selain nurut. Dan untuk melampiaskan rasa marahnya itu, ia berteriak sekuat tenaga di dalam air. Kemudian tepat setelah melepaskan kemarahannya tersebut, Jatmiko tiba-tiba dihampiri oleh seekor burung gagak misterius dengan mata berwarna merah menyala. Sementara itu di tempat lain tampak jika Matteo tengah bertarung melawan seorang fighter berbadan besar di mana ia bisa menang dengan begitu mudah dan bisa disimpulkan jika Matteo ini merupakan seorang petarung hebat. Cuman itu semua ternyata hanyalah settingan belaka karena lawannya Matteo sudah disogok oleh Jagao agar mau ngalah supaya si bos terlihat hebat di depan para sahabatnya dan juga semua orang. Kemudian usai dari sana, Matteo mengajak para sahabat juga pacarnya yang bernama Giselle ke sebuah bar kepunyaan ayahnya untuk merayakan kemenangan, di mana tampak jika Jatmiko juga ada di tempat tersebut. Jatmiko melirik dengan tatapan penuh arti ke arah Giselle, lalu entah apa tujuannya, Giselle langsung menunjukkan sebuah video di mana Alana sedang bertarung, ditambah info jika selama ini belum pernah ada yang mampu mengalahkannya, hingga Matteo pun jadi panas lalu dengan tanpa ragu memerintahkan Jaga buat mengatur pertarungannya. Cuman tanpa sepengetahuan siapapun, Matteo rupanya bukan hanya menyuruh Jagao mengatur pertarungan, melainkan juga menyogok si Alana agar mau mengalah di atas ring. Sayangnya permintaan Jagao seketika ditolak mentah-mentah oleh Sarita sebagai ibu sekaligus pelatih dari Alana, meskipun ia sudah mengancam bakal menghancurkan sasana tempat latihan mereka atas perintah dari Prayogo Adinegara. Alana rupanya sempat mendengar obrolan Sarita dan Jagao, hingga agar sang ibu nggak lagi diganggu serta untuk menyelamatkan sasana tempat latihan mereka, Alana dengan bantuan Gilang dan Jimin diam-diam mengiyakan tawaran Jagao untuk ngalah dari Matteo. Singkat cerita, pertarungan pun sudah dimulai di mana Alana langsung tancap gas menghajar lawannya karena pada ronde ketiga ia sudah harus mengalah. Alana sebenarnya sudah mampu mengontrol amarahnya sampai akhirnya Matteo menang pada ronde ketiga. Cuman karena Matteo dengan sombong terus-terusan mengucapkan hinaan, cacian, serta makiannya, Alana akhirnya kehilangan kontrol karena emosi atas hinaan-hinaan Matteo, ditambah bisikan-bisikan jahat dari Dewi Api, hingga ia pun tanpa ampun langsung menghajar Matteo secara brutal. Beruntung Matteo masih bisa terselamatkan berkat kemunculan Sarita yang mampu meredam kemarahan Alana. Dengan penuh rasa penyesalan, Alana merenung di sebuah bar karena bukannya ngebantu permasalahan sang ibu, ia malah menjadikan masalah semakin runyam. Ditambah ketika itu Alana tiba-tiba mendapat kabar jika sang ibu tengah dilarikan ke rumah sakit akibat dihajar habis-habisan oleh orang-orang Matteo yang ngamuk menghancurkan sasana tempat latihan mereka. Tanpa basa-basi, Alana langsung cus menuju markasnya si Matteo lalu dengan tanpa ampun menghajar satu persatu para penjaga. Cuman sebelum sempat berbuat lebih dari ini, Alana dihentikan oleh Kala, orang yang selama ini diperlihatkan selalu memperhatikan gerak-geriknya. Kala mengatakan jika ia sangat mengenal Ibu Sarita dan kedatangannya ke sini nggak lain adalah untuk menghentikan Alana agar jangan memperkeruh suasana, karena daripada ngamuk-ngamuk nggak jelas kayak begini, mending ia nungguin sang ibu di rumah sakit yang tentunya sangat butuh support dari anak-anaknya.
Lanjut gak berapa lama usai Alana memutuskan buat ngurungin niatannya ngehajar Matteo, di tempat lain Prayogo Adinegoro tiba-tiba mendapat kabar jika Matteo telah tewas dengan luka tembak tepat di dahinya. Dan menurut pengakuan Giselle, pelakunya adalah Alana karena ia sempat melihat jika gadis itu ngamuk-ngamuk ngebantai para penjaga. Prayogo yang marah luar biasa kemudian memerintahkan para anak buahnya buat gerak melakukan balas dendam, di mana tepat ketika Alana hendak memasuki ruangan tempat ibunya dirawat, ruangan tersebut seketika meledak secara tiba-tiba. Kala muncul buat coba nyelamatin Alana, cuman karena para anak buah Prayogo terlalu banyak, ia pun menjadi kalah. Beruntung kekuatan di dalam diri Alana mendadak muncul hingga ia dengan mudah mampu menghempaskan musuh-musuhnya. Kemudian Kala lalu membawa Alana ke rumahnya, di mana sang ibu ternyata masih hidup karena sudah lebih dulu diselamatkan oleh Kala. Aku kira aku gak akan ketemu ibu lagi. Ini rumah saya. Di sini Alana berkenalan dengan ibunya Kala bernama Eyang Mariani. Beliau dan Kala kemudian mengajak Alana ke ruang sebelah lalu nyeritain sebuah cerita kuno di mana sebelum zaman manusia terdapat sebuah entitas super kuat dan hebat. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama berisikan orang-orang baik penuh kasih yang dipimpin oleh Dewi Asih, sedangkan kelompok satunya lagi berisikan kumpulan orang-orang jahat dengan pimpinannya yaitu Dewi Api. Kedua kelompok terus-terusan melakukan pertarungan tiada henti hingga tepat sebelum lahirnya Nusantara, Dewi Asih berhasil mengalahkan Dewi Api lalu menyegelnya ke dalam Gunung Merapi. Segel Dewi Api akan terlepas jika 5 panglima terkuatnya lebih dulu dibangkitkan. Yang pertama adalah pendekar Mahasakti dengan kekuatan sihirnya, terus ada manusia setengah siluman, lalu siluman bocah yang cerdik pintar juga sakti, siluman perempuan penguasa lautan, dan terakhir adalah roh setan yang mampu merasuk jiwa manusia. Eyang Mariani mengatakan jika dulu Sri Asih berjanji bakal menitiskan kekuatannya kepada garis keturunannya dari masa ke masa, di mana pada tahun 1954 terdapat seorang wanita titisan Dewi Asih bernama Nani Wijaya, dan sejak saat itu lahirlah sebuah kelompok bernama Jaga Bumi, sebuah kelompok rahasia yang bertugas untuk menjaga keturunan asli dari Dewi Asih. Pimpinan kelompok tersebut saat ini gak lain adalah Eyang Mariani itu sendiri, dan tujuan Alana dibawa kemari adalah karena dia merupakan keturunan terakhir Dewi Asih sekaligus titisannya, dan itulah alasannya mengapa Alana selalu diganggu oleh Dewi Api di alam bawah sadarnya. Singkat cerita, setelah memberitahu semua itu kepada Alana, Eyang Mariani kemudian membawanya untuk melakukan sebuah ritual, di mana dalam ritual tersebut ia akhirnya bertemu dengan Dewi Asih di alam bawah sadarnya lalu secara langsung menerima kekuatan sejatinya. Katentreman Urhangkara Segoro Edi. Sementara itu di tempat lain tampak jika seorang jurnalis tengah mendatangi sebuah lokasi bekas terjadinya kebakaran hebat tadi malam yang melanda sebuah pemukiman kumuh di tengah kota. Jurnalis tersebut lantas melontarkan beberapa pertanyaan kepada Jatmiko yang kebetulan juga berada di tempat itu. Kenapa petugas kepolisian enggan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kasus ini, karena kebakaran seperti ini ternyata sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang berdekatan. Cuman meski begitu Jatmiko nyatanya nggak memberikan jawaban apapun dan hanya berlalu pergi setelah sempat mengintip ID card sang jurnalis. Siapa yang sebenarnya yang Anda lindungi? Di mana hati nurani Anda? Menyaksikan berita ini di TV, Eyang Mariani mengungkapkan jika ini adalah ulah dari salah satu panglima Dewi Api yang sudah bangkit, yaitu roh setan, di mana ia sudah merasuki Prayogo Adinegoro karena sebelumnya beliau pernah melihat pengusaha tersebut memakai kalung berbandol sama persis dengan apa yang ada di dalam buku kuno. Beliau curiga jika ini adalah ritual penumbalan 1000 jiwa guna untuk membangkitkan pasukan 1000 iblis. Prayogo Adinegoro hanya bisa dihentikan jika roh setan dalam dirinya berhasil dikeluarkan dengan cara melepaskan kalung sakti di lehernya, dan orang yang bisa melakukan hal tersebut gak lain gak bukan adalah Alana sang titisan Dewi Asih.
Sementara itu, Prayogo sendiri saat ini tengah melakukan pertemuan rahasia dengan para bawahan khusus, diantaranya ada Gazul, juga Ganda Hamdan yang kemarin juga muncul di film Gundala. Pada pertemuan ini, Prayogo mengungkapkan jika ia ingin melakukan revolusi besar-besaran di negeri ini dengan cara memusnahkan seluruh pemukiman-pemukiman kumuh agar negara terhindar dari kebodohan maupun kemiskinan. Sebuah rencana gila di mana tujuan sebenarnya adalah untuk membangkitkan pasukan Seribu Iblis. Kembali ke Alana di mana ia tengah menjalani debut superhero-nya menggunakan kostum khusus pemberian Eyang Mariani. Ia dengan santai mengawasi Jagao dan para anak buah yang bersiap melakukan tugas-tugas kotor dari Prayogo, dan dengan begitu kerennya Alana turun di hadapan Jagao lalu langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya hingga membuat para penjahat ini seketika tumbang, di mana peluru-peluru dari pistol mereka nggak berguna satupun di hadapan Alana. Lanjut keesokan harinya, Kala ngasih tahu ke semuanya sebuah informasi jika sekarang ada satu rusun kumuh lagi yang selalu mendapat teror dari para preman, dan kemungkinan besar rusun tersebut adalah target selanjutnya dari Prayogo. Hingga Alana sendirian coba mengecek lokasinya, di mana ia langsung dicegat oleh beberapa preman di sana karena merupakan orang asing. Beruntung ada satu penghuni rusun yang menyelamatkan Alana dengan mengaku sebagai temannya. Ia adalah jurnalis yang kemarin sempat ngebentak-bentak Jatmiko pada kejadian pemusnahan rusun sebelumnya. Lalu begitu Alana masuk ke kamarnya, betapa kagetnya dia pas tahu jika orang ini adalah sahabat masa kecilnya di panti dulu, yaitu Tangguh. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Alana, aku pernah bilang kan, aku bakal nyusul kamu ke Jakarta. Lanjut keesokan harinya, Alana datang kembali ke tempat Tangguh membawa Kala setelah tahu jika sahabatnya itu juga sangat ingin menjatuhkan Prayogo menggunakan tulisan-tulisannya demi untuk keselamatan warga. Tangguh mengajak Alana dan Kala untuk menemui seorang aparat kepolisian terpercaya, di mana orang itu nggak lain adalah Jatmiko. Dan pada pertemuan rahasia ini, Jatmiko mengatakan jika dirinya sudah diberi perintah untuk mengawasi gerak-gerik Tangguh akibat tulisan-tulisan yang dibuatnya sudah mulai disorot oleh media. Jatmiko juga mengungkapkan jika sekarang Alana adalah target utama Prayogo karena diduga sebagai pembunuh dari anaknya. Cuman Jatmiko sendiri entah dengan alasan apa malah lebih mempercayai Alana, hingga ia pun lantas memberikan sebuah undangan pesta topeng yang diadakan oleh keluarga besar Prayogo agar mereka bertiga bisa melanjutkan rencana sekaligus mendekati Prayogo Adinegoro. Singkat cerita, bersama dengan Kala, Alana pun datang ke pesta topeng itu tepat ketika Prayogo turun dari tangga untuk gabung ke pesta. Bertepatan dengan itu, di rusun Tangguh mendapati jika para preman suruhan Prayogo sudah semakin menjadi-jadi, di mana mereka semua berencana untuk membumi hanguskan rusun tersebut, hingga Tangguh pun mau nggak mau harus keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri beserta tetangga dekatnya janda bernama Renjana dan putrinya Kinar. Sementara pada waktu bersamaan, Alana dan Kala saat ini tengah mengikuti Prayogo yang langsung keluar venue setelah ia selesai menyampaikan pidato opening di pestanya tadi. Alana coba menerobos masuk ke dalam kantor pribadi Prayogo dengan menghajar para penjaga dengan begitu mudah. Kemudian meski sempat sedikit kesulitan karena Prayogo menggunakan sebuah machine gun, Alana dan Kala akhirnya berhasil melakukan misi mereka, yaitu merebut kalung sakti di leher Prayogo, yang mana begitu diperiksa lebih dekat, kalung itu ternyata adalah kalung palsu. Cuman sebelum sempat mikirin hal tersebut, Alana mendapat kabar jika rusun tengah dibakar habis-habisan, hingga ia bersama Kala langsung cus ke TKP, lalu sampai tepat ketika Tangguh tengah dalam keadaan terpojok oleh para preman yang diperintah untuk membunuhnya. Tangguh terengah-engah menyaksikan kemampuan super dari sahabat kecilnya. Kemudian begitu selesai dengan para preman, Alana seketika pergi karena bertepatan dengan itu para petugas kepolisian tiba di lokasi, hingga Tangguh pun segera mengantarkan Renjana dan Kinar ke dalam bus yang khusus dipersiapkan buat menuju tempat pengungsian.
Lanjut, usai beres urusan rusun, Eyang Mariani memastikan jika kalung milik Prayogo memanglah palsu. Hingga setelah mikir beberapa saat, beliau keinget jika tumbal 1000 jiwa hanya bisa dilakukan di saat bersamaan di sebuah tempat khusus. Dimana itu berarti para korban kebakaran yang dibawa menggunakan bus bakalan dikumpulkan untuk dibunuh secara bersamaan. Sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang tahu kemana para korban akan dibawa. Sampai begitu Kala coba untuk ngebuka-bukain buku kuno terkait tumbal 1000 jiwa, mereka semua akhirnya tahu karena dalam buku-buku tersebut terdapat kumpulan simbol-simbol angka berbahasa Jawa kuno, di mana itu menunjukkan sebuah koordinat yang berlokasi nggak jauh dari sini, sebuah pabrik kosong nggak kepake. Berpindah ke tempat lain, tepatnya ketika Gazul tengah ngejelasin kepada Ganda jika sebentar lagi 1000 pasukan iblis bakalan bangkit malam ini, dimana itu bakal melipat gandakan kekuatan dari pengguna roh setan yang masih misterius. Gazul rupanya adalah otak dibalik semua kejadian ini. Ia adalah orang yang memberikan kalung roh setan kepada si pengguna misterius karena tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan kelima panglima terkuat agar Dewi Api bisa terbebas dari segel yang mengurungnya. Satu persatu akan kita bangkitkan, Ganda. Semakin dekat kita pada kebangkitan Dewi Api. Tepat di depan pabrik nggak kepake, para pengungsi dipaksa masuk untuk kemudian langsung dikunci di sebuah ruangan besar tempat dikumpulkannya para pengungsi dari kejadian pemusnahan rusun sebelumnya. Kemudian nggak berapa lama, Alana dengan kostum Sri Asihnya muncul secara tiba-tiba di depan pintu masuk menghajar para penjaga dengan begitu mudah. Singkat cerita, Alana, Tangguh, dan Kala lalu masuk ke dalam pabrik mencar menjadi dua kelompok, di mana Tangguh bersama Kala ke sisi kanan sedangkan Alana maju sendirian mencari keberadaan para pengungsi. Cuman gak berselang lama, Alana langsung dihadang oleh sekelompok penjaga bertopeng lengkap dengan bosnya, yaitu si pengguna roh setan. Alana mampu menghabisi seluruh penjaga tanpa sisa sendirian. Akan tetapi si bos ternyata mempunyai kekuatan yang gak kalah hebat darinya, di mana ia mampu mengubah tubuhnya menjadi asap hitam hingga membuat sang titisan Dewi Asih menjadi kesulitan untuk menyentuhnya apalagi menangkapnya. Alana jalan menyusuri lorong-lorong di dalam pabrik mencari keberadaan roh setan yang kabur entah kemana. Sampai ketika tiba di depan pintu lumayan besar, Alana menemukan si pengguna roh setan sudah menunggu kedatangannya. Pengguna roh setan kemudian membuka topeng gagak di wajahnya, dan betapa kagetnya Alana setelah tahu orang yang dirasuki oleh roh setan ini nggak lain adalah Jatmiko, seorang dari kepolisian yang selama ini pura-pura baik berpihak kepada rakyat. Sementara itu di tempat lain, setelah nyari kesana kemari mengalahkan beberapa penjaga yang berpatroli, Kala dan Tangguh akhirnya berhasil menemukan lokasi dikurungnya para pengungsi. Cuman gak berapa lama para penjaga bertopeng tiba-tiba datang menyusul mereka hingga pertarungan pun menjadi gak terelakkan. Meski Tangguh dan Kala mampu menghabisi para penjaga, akan tetapi itu rupanya nggak lantas ngebuat keduanya bisa membebaskan para pengungsi karena pintu tempat mereka semua dikurung sudah dikunci mati menggunakan sihir. Kembali ke pertarungan Alana melawan Jatmiko, di mana Alana tampak sangat kesulitan dan nggak mampu berbuat banyak karena kekuatan asap Jatmiko bisa membuatnya berpindah tempat sesuka hati hingga ngebuat Alana hanya bisa menghindari serangan tanpa bisa menyerang balik. Jangan senang dulu. Alana coba menyerang Jatmiko menggunakan selendang merah sakti di pinggangnya, di mana itu rupanya adalah kelemahan si roh setan karena selendang tersebut mampu menyentuh tubuh asapnya hingga Alana akhirnya bisa melakukan serangan balasan bertubi-tubi. Kemudian begitu sudah tiba waktunya, Jatmiko seketika menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan bom yang akan membunuh seluruh pengungsi di penjara, di mana itu akan meledak dalam waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ada apa ini? Dalam penjara itu ada bom yang akan meledak beberapa menit lagi. Alana sebenarnya ingin langsung menuju penjara buat menghancurkan kunci pintunya. Cuman Jatmiko tentu saja nggak bakal ngebiarin itu, ditambah sekarang Jatmiko memunculkan bayangan Dewi Api untuk memancing agar Alana mengeluarkan kemarahannya, dimana jika Alana kepancing mengeluarkan amarahnya, kekuatan Dewi Asih dalam dirinya bakalan memudar. Beruntung bukannya kepancing, Alana justru mampu menguatkan tekadnya demi untuk keselamatan warga hingga kekuatan Dewi Asih dalam dirinya semakin kuat, di mana ia akhirnya mampu menguasai jurus Kage Bunshin no Jutsu mengklon tubuhnya menjadi 3 orang.
Bertiga Alana akhirnya mampu memojokkan si Jatmiko. Lalu ia lantas meninggalkan dua kloningannya buat menahan pergerakan si setan, sementara dirinya sendiri bergegas menuju penjara, memutuskan rantai besi yang mengikat pintunya lalu terbang ke udara ngebawa bomnya agar meledak di sana. Semua keluar dari sini. Lanjut berbarengan dengan ledakan bom tersebut di udara, dua kloningan Alana rupanya juga berhasil mengalahkan Jatmiko, di mana tampak jika tubuhnya seketika ngilang entah kemana. Sementara itu, di saat semua orang sudah terbebas dan tengah tegang-tegangnya menunggu kemunculan Alana yang entah selamat atau tidak dari ledakan, Renjana malah panik sendiri karena terpisah dari Kinar, putri sematawayangnya. Dan gak berapa lama setelah itu, Alana tiba-tiba muncul dengan membawa Kinar di sampingnya. Nama kamu siapa? Sri Asih. Beberapa hari telah berlalu. Di rumahnya Kala, Alana mendapati jika sang ibu sudah dalam keadaan pulih seutuhnya. Lalu dengan penuh haru, Sarita meminta maaf ke Alana jika ia diam-diam sudah tahu dari awal tentang Alana yang merupakan titisan Dewi Asih. Kemudian dengan didampingi oleh Sarita dan Kala, Eyang Mariani menyampaikan ke Alana jika ada seseorang yang juga mempunyai kekuatan hebat seperti dirinya, di mana ia sekarang sangat butuh bantuan darinya. Orang tersebut gak lain adalah Gundala, dan bantuan yang dimaksudkan Eyang Mariani tadi adalah ending dari film Gundala saat Sri Asih tiba-tiba muncul memberikan bantuannya. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan sedikit aksi dari seorang superhero lain bernama Godam. The End. So Brody, itulah tadi akhir dari film Sri Asih. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film keren lainnya. Aku Zai pamit, see you.